Berikut hasil bincang-bincang dalam acara Ngopi, Ngobrol Sehat Masa Pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat datang kembali dalam acara Ngopi, Ngobrol Sehat Masa Pandemi. Ya, kali ini bersama saya, Manda Hafni Permana dari tim promosi kesehatan Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Ya, ngomong-ngomong bulan puasa nih, hari ini kita akan membahas materi terkait pemenuhan nutrisi di bulan suci. Ya, sebagaimana kita ketahui, bahwasanya selama bulan Ramadan ini pastinya ada perubahan ya pola makan bagi sebagian orang. Apabila yang tadinya makannya rutin 3 kali sehari, sekarang khususnya umat muslim harus makan dan juga bangun lebih awal, yaitu pada saat sahur. Nah, terkadang banyak beberapa orang mungkin yang seringkali takut atau khawatir jikalau nanti mereka merasa kehausan atau kelaparan saat berpuasa. Atau tak jarang juga bahkan ada orang yang merasa lebih rentan sakit nih saat berpuasa dibanding pada saat sebelum berpuasa. Oke, oleh karena itu, sekarang kita akan sedikit bincang-bincang nih bersama ahli gizi kita, yaitu dari penanggung jawab program gizi sekaligus nutrisionis di Puskesmas Kecamatan Penjaringan bersama Kak Etika Hasnadina Putri SGZ. Halo Kak Etika. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Etika Hasnadina Putri. Saya merupakan ahli gizi di Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Etika yang telah berkenan untuk hadir pada episode Ngopi kali ini. Oke, langsung saja pertanyaan pertama yang mungkin juga banyak teman-teman tanya ini. Sebenarnya Kak, ada nggak sih perbedaan pola makan yang ideal antara orang yang berpuasa dibandingkan dengan kita sebelum berpuasa beberapa waktu kemarin? Oke, silakan Kak Etika. Bantu jawab ya untuk pertanyaan pertama. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara saat kita berpuasa ataupun tidak berpuasa. Jadi kita tetap bisa makan 3 kali sehari. Yang biasanya kita makan di pagi, siang, dan sore, kita bisa diganti di saat waktu berbuka dan sahur. Dan nanti di waktu berbuka bisa dibagi menjadi 2, ketika berbuka puasa di awal dan ketika setelah sholat tarawih, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya Kak ya, hanya di perubahan jam saja. Baik, selanjutnya yang kedua, sebenarnya nih Kak, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan atau pemenuhan nutrisi yang baik seperti apa pada saat kita sahur bagi umat muslim khususnya ya? Apakah harus makan sebanyak-banyaknya biar nanti siang sore nggak kelaparan atau seperti apa? Silakan. Oke, untuk pertanyaan kedua nih ya, jadi apa saja sih yang harus kita penuhi ketika kita bersantap sahur? Jadi kita harus tahu nih tujuan sahur itu untuk apa. Tujuan sahur adalah untuk memenuhi zat gizi kita selama berpuasa. Apalagi nanti kita selama 14 jam tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi kita harus tahu makan apa yang sesuai dengan zat gizi. Nah, nanti akan saya jabarkan nih gizi seimbang yang harus teman-teman konsumsi setiap hari, setiap bersantap sahur. Yang pertama, teman-teman harus memenuhi karbohidrat dan protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya. Nah, yang pertama adalah karbohidrat nih, karbohidrat. Saran saya, carilah sumber karbohidrat yang lama dicerna di dalam tubuh, sehingga akan menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama. Contohnya adalah karbohidrat kompleks yang biasa teman-teman dapatkan, bisa di oats, bisa di nasi merah, bisa di roti gandum.
Yang kedua adalah sumber protein. Sumber protein teman-teman bisa pilih protein yang kandungannya lebih tinggi. Contohnya ada di putih telur, bisa di ayam, bisa di ikan, bisa di daging. Yang ketiga adalah sumber lemak. Nah, sumber lemak ini teman-teman bisa memilih sumber lemak yang baik. Contohnya seperti apa? Yang pertama, itu didapatkan dari minyak zaitun bisa. Yang kedua bisa didapatkan dari kacang-kacangan ataupun di buah-buahan, contohnya di alpukat. Dan yang terakhir adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini sangat kita butuhkan ya teman-teman, apalagi kita berpuasa di masa pandemi seperti ini ya. Jadi vitamin dan mineral itu untuk menambahkan imunitas dalam tubuh. Nah, vitamin dan mineral ini bisa teman-teman dapatkan di mana? Bisa teman-teman dapatkan di sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Etika ya. Jadi ternyata pada saat sahur juga kita harus memenuhi zat-zat gizi seimbang. Kayak tadi jelasin, karbohidratnya ada, apalagi yang kompleks, proteinnya juga, kemudian ada vitamin dan juga mineral, tidak lupa ya. Baik, kalau tadi kita ngomongin masalah sahur nih, selanjutnya kalau pada saat kita berbuka, apa saja sih yang perlu diperhatikan atau nutrisi apa yang perlu dikonsumsi? Apakah kalau sekarang kan kita cenderung jargonnya berbukalah dengan yang manis. Jarang tuh kalau yang berbukalah dengan yang sehat atau yang bergizi. Tapi seringnya berbukalah dengan yang manis. Sebenarnya seperti apa sih pandangan dari ahli gizi nih, Kak Etika, terkait jargon tersebut? Makanan apa sih yang mesti kita konsumsi? Tentunya sehat untuk tubuh kita. Silakan. Oke, baik. Tadi kan kita sudah membahas makanan yang kita konsumsi ketika kita bersantap sahur. Sekarang kita kembali ke makanan yang kita konsumsi ketika berbuka ya. Yang pertama, prinsipnya sama saja. Ketika kita berbuka, itu sama saja dengan kita bersahur. Jadi tetap memperhatikan gizi seimbang. Harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada lemak, mineral, dan vitamin. Nah, yang terpenting adalah kalian teman-teman harus tahu tujuan berbuka itu untuk apa. Yang pertama adalah untuk mengganti cairan tubuh yang sudah hilang ya. Tentunya apalagi 14 jam kita nggak ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua adalah untuk menaikkan kadar glukosa darah. Nah, untuk cairan nih teman-teman harus menggantinya dengan meminum atau mengkonsumsi minuman yang cukup ya. Jadi semisal kita seharian sudah dehidrasi, asupan cairan harus segera dipenuhi. Yang kedua adalah kadar gula darah. Jadi tadi kan tagline-nya berbukalah dengan yang manis ya. Oke, sebenarnya tidak ada yang salah dengan berbukalah dengan yang manis. Tetap kita harus istilahnya harus mengembalikan kadar glukosa darah, tapi dengan bertahap ya, tidak langsung terlalu banyak ketika kita berbuka dengan yang manis. Nah, teman-teman boleh mengkonsumsi minuman yang manis, minimal adalah 7% dari cairan yang dilarutkan ya. Jadi kalau semisal ukuran rumah tangganya adalah hanya 1 sendok makan. 1 sendok makan gula ya, jangan terlalu berlebih. Takutnya nanti kalau terlalu berlebih akan menaikkan asam lambung di dalam tubuh. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya tetap sama. Makanan untuk berbuka adalah sama dengan makanan seperti kita makan sahur, tetap memenuhi gizi seimbang, dan selalu teman-teman perhatikan nih ya. Di sini saya bawa contohnya nih. Di sini adalah isi piringku. Nanti bisa teman-teman praktekkan di rumah. Teman-teman ada contohnya misal ada piring nih, teman-teman bagi jadi 2 ya. Bagi jadi 2, masih dibagi lagi. 3/4 itu adalah makanan pokok, sumber karbohidrat yang saya sebutkan tadi. Ada lauk pauk. Lauk pauk adalah sumber protein yang teman-teman miliki di rumah. Terdiri dari 2 ya, jadi ada protein hewani, ada protein nabati. Protein hewani contohnya ikan, telur, ayam. Protein nabati dari mana? Dari tahu sama tempe. Setengahnya lagi, ini masih dibagi lagi nih. 3/4 adalah sayuran. Sayuran ukuran rumah tangganya adalah 1 gelas air mineral ya, dan sepertiganya adalah buah-buahan.
pilihlah buah-buahan yang berserat tinggi, karena apa? Buah-buahan yang berserat tinggi ini akan membantu teman-teman menetralisir cairan di dalam tubuh. Seperti itu, Mbak Manda. Wah, terima kasih. Jelas sekali ya, Kak Etika. Jadi tetap balik lagi, gizi seimbang tak penting, baik dari sahur maupun berbuka. Kemudian juga diutamakan tadi vitamin mineral, sayur-sayuran, buah-buahan yang tinggi serat ya. Dan juga jangan lupa kandungan cairannya. Oke, selanjutnya nih Kak Etika. Kadang juga mungkin teman-teman ada yang tanya nih, sebenarnya untuk konsumsi suplemen atau vitamin tambahan selama berpuasa khususnya nih, apakah sebenarnya diperlukan, perlu banget, atau sebenarnya cukup dari zat gizi kita aja sih Kak? Silakan. Oke, baik. Banyak ya yang bertanya, sebenarnya suplemen itu butuh nggak sih ya selama berpuasa atau kita di masa pandemi seperti ini ya. Jadi sebenarnya suplemen itu kita tahu kandungannya terlalu banyak kandungan vitamin dan mineral di situ. Nah, vitamin dan mineral itu sebenarnya sudah kita dapatkan dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya. Jadi kalau semisal teman-teman sudah merasa cukup dari makanannya, sudah banyak mengandung vitamin dan mineral, sebenarnya suplemen itu tidak terlalu dibutuhkan. Tapi jika memang dalam kondisi puasa seperti ini, vitamin dan mineral susah untuk dikonsumsi atau memang ada hambatan atau memang merasa kurang dengan apa yang diasup sehari-hari, boleh ditambahkan suplemen, tapi ingat dengan catatan dari dokter. Seperti itu, Mbak Manda. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Seperti yang tadi disampaikan nih, bulan puasa ini kan sering ya, banyak orang yang takut, khawatir, atau cemas. Takutnya, apalagi orang yang rentan sakit mungkin ya, dengan perubahan pola makan yang tadi, atau mungkin perubahan jam makannya aja sebenarnya, malah jadi bikin mereka gampang sakit, selain kehausan, kelaparan, apalagi buat orang yang mungkin memiliki imunitas yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Gimana sih Kak, ada nggak tipsnya untuk mengatasi rasa khawatiran bagi orang-orang tersebut? Silakan. Oke, jadi kita membahas tentang khawatir ya. Jadi gini, prinsipnya khawatir itu kan timbul dari pikiran kita sendiri. Kalau dari pikiran kita sudah merasa sakit, itu akan terus-terusan menjalani puasa juga berat gitu. Jadi saran saya teman-teman mulai ketika bersantap sahur itu mulai pikirannya dengan yang positif dengan cara saya bersantap sahur untuk sehat ya. Jadi bahagia sehat itu diperlukan. Pikiran bahagia dan sehat itu sangat diperlukan agar nanti merasa menjalani puasa itu lebih mudah, lebih enak, lebih badannya juga terasa lebih sehat. Jadi kembali ke pikiran teman-teman masing-masing, saya sarankan untuk mindset-nya diubah biar menjalani puasa ini tidak terlalu berat. Nah, untuk teman-teman yang merasa punya riwayat nih, riwayat penyakit, misal diabetes mellitus ya, itu sangat dikontrol pola makannya ya. Jadi diabetes mellitus itu kan berprinsip dari 3J ya. Yang pertama jam, jenis, dan jumlah. Nah, jam makan untuk penderita diabetes mellitus ini tetap 3 kali ya, yang saya bilang tadi. Dari yang pertama, dari sahur, nanti ketika berbuka, dan ketika setelah sholat, bisa sholat maghrib ataupun sholat tarawih. Jadi tetap jamnya tetap 3 kali, tidak mengubah pola makan penderita diabetes mellitus. Yang kedua adalah jenis makanan saat bersantap sahur ataupun bersantap buka itu bisa dipilih dengan memilih karbohidrat yang kompleks, memilih makanan yang berindeks glikemi rendah. Jadi tidak sebagai pantangan puasa itu untuk penderita penyakit tertentu. Nah, yang ketiga adalah jumlah. Jadi jumlah ini untuk penderita penyakit tertentu jangan terlalu banyak konsumsi minyak-minyakan, santan, karena itu akan membebani tubuh kita. Karena proses minyak, santan itu akan lebih berat ketimbang dengan makanan yang berkarbohidrat kompleks, yang berasam lemak baik. Jadi saran saya, pilihlah makanan-makanan yang
berprotein tinggi, karbohidrat kompleks, dan berlemak sehat. Seperti itu. Oke, jadi balik lagi ya Kak. Kalau ada jargonnya katanya tubuh yang sehat berasal dari jiwa yang kuat atau kebalikannya nih. Oke, jadi saling berkesinambungan ya satu sama lain. Tergantung kesehatan dari pikiran kita juga. Terus tadi katanya ada tipsnya 3J ya. Perhatikan jam, jenis, dan juga jumlahnya. Baik, cukup jelas nih Kak Etika. Mungkin terakhir ya. Terakhir nih Kak, boleh disampaikan sama teman-teman semua. Apa sih tips-tipsnya agar tubuh tetap sehat selama menjalani puasa versi dari ahli gizi ini? Silakan Kak Etika. Oke, yang terakhir ya, ini adalah sedikit tips agar kita menjalani puasa juga tidak merasa terbebani, kita merasa sehat, juga nanti bisa lancar sampai nanti akhir puasa. Yang pertama, teman-teman harus mengontrol porsi makan sehari-hari. Jangan nanti ketika berbuka langsung terlalu banyak makannya, itu jangan. Tetap mengontrol porsi makan. Yang pertama. Yang kedua adalah memperhatikan zat gizi yang masuk. Jadi harus seimbang seperti kata saya tadi ya. Coba diterapkan isi piringku seimbang itu harus segera diterapkan biar apa? Zat gizi yang dibutuhkan di dalam tubuh itu segera terpenuhi. Yang ketiga adalah perhatikan asupan cairan ya. Asupan cairan ini sangat penting karena puasa itu memang kita merasa dehidrasi. Jadi kita harus menghidrasi lagi nih tubuh kita. Jadi jangan sampai kita kekurangan cairan ya. Yang keempat adalah jangan tinggalkan waktu sahur ya. Ini sering terjadi. Jadi kadang sudah terlalu lama menunggu waktu sahur malah dilewatkan. Itu jangan sampai. Dan yang kelima adalah tetap beraktivitas fisik ya, walaupun puasa jangan sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan. Kita tetap harus beraktivitas fisik biar tubuh juga terjaga, tetap sehat di masa pandemi seperti ini. Dan yang terakhir adalah jaga pola tidur. Jadi minimal teman-teman tetap harus mengistirahatkan badan, minimal beristirahat adalah 6-8 jam per hari. Seperti itu tips berpuasa dari saya. Semoga teman-teman bisa melaksanakan ibadah puasa ini lancar sampai nanti selesai di bulan Ramadan. Seperti itu Mbak Manda, terima kasih. Terima kasih. Oke, amin Kak Etika, jelas banget ya. Jadi sudah lengkap. Jangan lupa tetap kontrol makanannya, sahur jangan sampai lupa atau kelewat. Kalau buka sih nggak mungkin ya. Terus cairan juga harus dipenuhi, kemudian aktivitas fisik dan pola tidur juga. Oke, ngomong-ngomong aktivitas fisik nanti juga kita akan bahas nih, tapi nggak di sini sekarang, di episode berikutnya. Oke. Jadi sudah jelas banget, semua pertanyaannya sudah dijawab. Semoga menjawab ya pertanyaan teman-teman yang khawatir atau bertanya-tanya. Untuk puasa ini gimana sih pemenuhan zat gizinya? Oke, nanti kalau teman-teman masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, boleh komen di YouTube channel kita atau ke Instagram Prokes Penjaringan. Ya, oke, terima kasih banyak Kak Etika sudah mau gabung dalam acara ngopi. Sama-sama Mbak Manda, terima kasih sudah diundang di sini. Ya, jangan bosan-bosan ya Kak. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton. Semoga informasinya bermanfaat, minimal untuk diri sendiri, harapan lebih luas untuk keluarga ataupun rekan-rekannya. Oke, sekian dari saya, Mandafni Permana dan Kak Etika Sedina Putri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.